Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Yahya MAG, pekerjaan dosen Fakultas Tarbiyah Yayin Bone, mengajarkan mata kuliah bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta kesediaan untuk menjadi salah seorang narasumber bagi mahasiswa yang mendapatkan tugas dari dosen dasar-dasar pendidikan untuk melakukan wawancara tentang inovasi atau pembaharuan dalam pendidikan. Insya Allah saya siap untuk menjadi narasumber untuk memberikan pengalaman, pengetahuan yang saya miliki dalam rangka menunjang tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen bersangkutan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terus pertanyaan selanjutnya, dampak apa yang diberikan dari perubahan pendidikan terutama yang ada di Indonesia dari segi positif dan segi negatif? Baik, memang segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu punya dua sisi ya. Ada sisi negatif, ada positif. Termasuk dalamnya usaha untuk melakukan inovasi pendidikan. Pasti itu membawa dampak baik positif maupun negatif. Inovasi pendidikan itu kan ruang lingkupnya sangat luas ya. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Pertama, ada inovasi di bidang sistem pendidikan, termasuk kurikulum misalnya perlu diperbaharui, disesuaikan dengan kebutuhan umat manusia yang berkembang terus. Nah, termasuk diantaranya sarana prasarana atau media pembelajarannya, media pendidikannya perlu diperbaharui dari waktu ke waktu. Dan yang terpenting sekali ya, ini tidak boleh kita lupakan, tentang sumber daya pendidiknya, pengajarnya. Kadang-kadang kita terlalu getol untuk melakukan pembaharuan kurikulum, padahal di satu sisi tenaga pengajarnya, tekniknya belum siap untuk mengakomodasi pembaharuan itu, sehingga mereka kaget ya kan. Kadang-kadang kita terlalu getol mengubah terus kurikulum dari waktu ke waktu, kadang-kadang belum sempat dilaksanakan secara maksimal udah diubah lagi. Di satu sisi gurunya masih begitu, tidak diusahakan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga guru semakin lama semakin tertinggal, padahal guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan keberhasilan sebuah proses pendidikan. Nah, oleh karena itu bicara tentang dampak, kalau kita lihat ya, dampak positif dari inovasi pendidikan ini paling tidak pendidikan kita semakin tidak tertinggal ya dibanding dengan pendidikan-pendidikan di negara lain. Artinya semakin sesuai dengan kebutuhan kita manusia. Tetapi juga berdampak negatif, terutama saya katakan tadi ya, kadang-kadang guru belum siap untuk mengakomodasi, untuk melaksanakan perubahan tadi itu, sehingga guru kelabakan ya. Guru tidak mampu melaksanakan atau menjalankan kurikulum yang telah berubah begitu drastis dari waktu-waktu. Padahal guru kan kita tahu bahwa mereka juga manusia ya, butuh proses panjang. Tidak bisa misalnya kurikulum hari ini berubah dengan serta-merta guru juga bisa berubah ya, bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru. Perlu proses panjang ya, bertahun-tahun. Nah, ini yang problem yang kita hadapi. Ini dampak negatif dari inovasi itu. Kadang-kadang guru kita belum siap untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, termasuk juga siswa kita. Siswa kita itu sangat sulit untuk beradaptasi dengan perubahan itu, dengan perbaikan itu, atau dengan pembaharuan-pembaharuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ini tantangan ke depan ya. Kita akui bahwa inovasi membawa dampak positif, tetapi pada saat yang bersamaan juga ada dampak negatifnya, terutama terhadap faktor guru dan siswa. Belum siap kadang-kadang menerima pembaharuan itu. Saya kira itu ya. Baik Pak, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya, itu apakah dengan melakukan pembaharuan atau inovasi, kualitas pendidikan dapat meningkat? Artinya
Seharusnya iya, ya. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Buat apa kita melakukan pembaruan kalau tidak ada peningkatan? Itu kita inginkan. Seperti saya katakan tadi, kadang-kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu bisa terwujud karena banyak faktor yang berpengaruh. Nah, mungkin misalnya kurikulumnya sudah bagus, sudah disusun secara baik, disesuaikan dengan kebutuhan manusia zaman ini dan ke depan, tetapi saya katakan tadi faktor gurunya yang kadang-kadang tidak begitu siap, ya, apalagi di tempat-tempat yang jauh dari pusat-pusat pendidikan yang maju, ya, kampung-kampung misalnya yang jauh dari akses pendidikan yang memadai, itu kadang-kadang tertinggal jauh, ya, sehingga apa yang kita inginkan itu mungkin tak bisa tercapai secara maksimal, gitu. Ya, bukan jaminan, mungkin di tempat tertentu ya bisa meningkat kualitasnya, tapi di tempat-tempat tertentu yang jauh dari pusat-pusat pendidikan yang maju itu kadang-kadang sulit untuk bisa beradaptasi dengan pembaharuan yang terjadi di bidang pendidikan itu. Gitu, kira itu. Baik, kita pindah ke pertanyaan terakhir. Apakah dengan adanya pembaharuan, permasalahan pendidikan di Indonesia mampu teratasi? Permasalahan pendidikan di Indonesia sangat banyak, ya. Nah, itu pembaharuan pendidikan hanya salah satu upaya untuk bisa mengatasi masalah itu, bukan satu-satunya, ya. Jadi masalah terlalu banyak, usaha untuk mengatasinya juga harus banyak. Nah, satu diantaranya adalah pembaharuan bidang pendidikan. Jadi tidak ada jaminan, itu hanya salah satu upaya saja. Jadi pembaharuan pendidikan hanya salah satu upaya di antara sekian upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi problem pendidikan yang kita hadapi yang sangat rumit, sangat complicated dan seterusnya, ya. Saya kira itu, ya, tidak ada jaminan. Oke. Wah, ternyata pembaharuan pendidikan ini benar-benar memiliki dampak yang luar biasa bagi pendidikan, terutama pada negara kita. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan, serta kesediaan waktu yang telah Bapak luangkan untuk wawancara ini. Kami sangat berterima kasih sekali lagi pada Bapak yang telah menjadi narasumber kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa tentang pembaharuan pendidikan dari narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan Bapak dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua.